Seni itu indah, Seni itu sesuatu indah. yang indah ya. Karena misalkan di situ ada anak nangis, orang nangis di panggung itu, tapi juga muncul indahnya karena memang dikemas bagaimana mencerminkan Oh. keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali di acara Ngobras, ngobrol santai di acara podcast Semapa Balikpapan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber guru senior di Balikpapan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ibu Dengan Ibu Margareta Sri Lisnawati. iya, Ibu Margareta Sri Lisnawati ya. Nggih. Tapi kalau di sekolahan itu sering saya mendengar ada yang menyebut Bu Lisna, ada yang menyebut Bu Margareta, ada yang Bu Paulus gitu ya. Banyak Mungkin sekali sebutannya Ibu. itulah saya. Iya. Karena mungkin saking tuanya di sini kali Bu. Senior bukan karena kehebatan kompetennya tapi karena umurnya. Oh, begitu Saya ya. kan sudah Jadi sejak ada tahun beberapa generasi yang mungkin Nggih. memberikan sebutan panggilan Kalau beda ya, saya Bu. teman-teman lama itu Bu Lisna. Mm-mm. Kalau teman-teman tengah-tengah itu generasi yang Ibu Margareta. Terus ini ada yang P3K, ibu-ibu Iya, baru itu yang dari pindahan iya. teman-temannya suami ke sini itu Mm-mm. manggilnya Bu Paulus. Mau membiasakan Bu Margareta kesulitan bilangnya sudah Iya, biasa Bu Paulus iya, begitu makanya iya. tiga nama. Kelihatannya ini pagi ini cerah sekali ya Bu ya. Selain Ibu profesinya mengajar ya kesehariannya, ada mungkin kegiatan yang di luar mungkin Bu. Ibu ini termasuk ya ibu guru yang aktif kalau saya lihat itu Bu. Lah ibu itu bisa aja loh. Ya, Kayak seperti ibu. ya. Saya sih selain ngajar, di sini ngajar, kalau KBM saya dipercaya ngajar seni musik atau seni Mm-mm. budaya. Kurikulum dulu seni budaya, sekarang kurikulum yang Kumer ini seni musik. Mm-mm. Terus kalau di luar sekolah ini saya aktif Bu PKK jadi ketua. Wow, Kebetulan di PKK itu ada hal yang pengembangannya adalah sampah. Kami membuat bank sampah. wow. Kebetulan kami juga pengurus inti. Kemarin juga sempat ikut lomba-lomba yang gayanya so iye gitu Berarti loh ikut sangat lomba-lomba. cinta juga lingkungan ya Ibu ya sampai apa namanya membuat ada kegiatan bank sampah ya gitu. Jadi, semuanya kayaknya aplikatif dengan kehidupan saya yang kebetulan ngajar seni Selain musik, juga itu seni sepertinya budaya. ya juga disibukkan dengan cucu ya sekarang Ibu ya. Nggih, kebetulan Ya kami itu selamat ya sudah makanya menerima. kata senior mungkin karena punya cucu itu kali Bu. Iya, itu. Memang dulu aktif di gereja karena punya cucu saya sudah enggak, tapi untuk masyarakat saya masih Iya. gitu. Nggih, Oh iya, di Ibu ini PKK. di SMA Negeri 4 ini mengajar seni ya, Bu ya? Seni Nggih. apa ini yang untuk lebih fokusnya di seni Hmm. apa? Tak, kayaknya ada tari juga musik. Kalau Ibu lebih ke Eh, apa ini? Begini Bu, sebenarnya kalau menurut aturan kurikulum, baik yang kurikulum sebelumnya Mm-mm. sama sekarang itu sebaiknya itu lebih dari satu seni. Iya. Nah, kebetulan basic saya adalah seni, bukan seni, saya adalah tata busana. Jadi saya dipercaya di seni budaya, saya mencoba pernah seni tari, pernah mencoba seni rupa, dan sekarang yang kami tekuni yang panjang usianya adalah seni musik. Karena itu lebih banyak Hmm. siswa yang eksplorasinya lebih mudah begitu. Wah, Ya, bagus sih jadi berarti seni musik. Ibu Tapi ekstrakurikuler kami seni tari, Bu. iya, ekstrakurikulernya Nggih. membimbing seni Seni tari, tari, tetapi untuk KBM-nya seni mapel mapel musik. yang diajarkan di kelas itu seni musik ya. Nggih. Terus mengadakan kegiatan yang nanti klimaksnya adalah saya pernah mencoba merupakan kegiatan yang supaya mengkolaborasi seni budaya yaitu seni tari, seni musik, seni teater, seni rupa begitu Ya, mengadakan suatu pertunjukan. Sehingga itu wah, kolaborasi semua karya seni. ya bagus Itu sekali ya Bu klimaksnya ya. aja. Oh iya, boleh dong Bu bercerita sedikit itu Ibu mengajar di SMA Negeri 4 itu sudah berapa lama ya Bu? Di SMA 4 saya tahun 90. 90 sudah di Nggih, SMA ada Negeri 4. 4. Saya itu berarti masih kelas eh
SD dua, kalau SD ini. kelas Nah, ya itulah. kelas 2. Makanya ibu imut-imut saya mau temut. Iya, bagus ya. Jadi saya tahun 90, tapi sebelumnya itu saya sudah ngajar di SK saya pertama dari pusat tuh di Tanah Grogot tuh, tahun 87. Jadi Jadi saya Ibu pertama kali di Tanah di Grogol, Tanah Grogot, terus tahun 90 ke sini. 90 sampai sekarang di Sampai sini ya, Bu, sekarang. ya. Kalau begitu ya lumayan ya, sudah berapa tahun Ya, ini? memang menjelang pensiun, Bu. Iya, Ibu menyebut saya iya. senior karena menjelang pensiun Oh sudah iya, tua begitu ya. banget ini. Nah, Iya. kemudian Ibu selama lebih dari berapa tahun ini ya, Iya. berapa puluh tahun ini pasti mengalami sudah perjalanan karir ya Ibu ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, ada mungkin ya prestasi yang pernah Ibu dapatkan ketika menjadi guru di SMA Negeri 4 ini. Mungkin pernah dari segi membimbing siswa atau dari mungkin Ibu sendiri gitu, yang pernah berprestasi gitu. Boleh dibagilah ke kita ini. Siapalah saya, Bu? Iya, Tapi saya apa-apa. menyadari siapalah saya, tapi saya penuh syukur karena bukan kehebatan, tapi kok rezeki ada saja. Iya, Bu. Waktu itu saya itu pernah ngalami namanya guru prestasi, guru Pernah berprestasi, ikut ya J, ajang lomba guru tahun prestasi ya. 17. Ya, tahun 2017. 2017. Itu saya kebetulan kan sebelumnya itu sekolah SMA 4 Iya. ditunjuk sekolah inklusi. Nah, terus tahun 14 kami berdelapan Iya. disuruh kuliah di yang dosennya mendatangkan dari Makassar. Di situ kami berdelapan itu digabung dengan SMP, dengan SD, kurang lebih 3 bulan guru itu disuruh kuliah guru inklusi. Oh, Nah, itu. dari pengalaman tahun 14 itu jadi kami semakin senang, banyak wawasan ilmu di inklusi, tumbuh berkembang di sini juga hebat anak-anak inklusi, Iya. dan apalagi seni itu sangat mendukung untuk anak-anak inklusi. Iya, memang, Karena Bu. menjadi senang, keindahan Iya. muncul di situ, hati Kebanggaannya senang di itu situ. muncul di situ ya. Banyak anak-anak inklusi yang senang di situ. Nah, rezekinya lagi tahun 17 itu kebetulan teman-teman inklusi tadi itu disuruh lomba, saya kan eceran aja, Bu. Iya. Pada enggak sibuk. Terus saya disuruh layakkah saya gitu tuh. Ibu dianu ya saya coba kalau tidak juara jangan dimarahi. Waktu itu terus tidak lewat kota langsung membuat portofolio bersaing di provinsi. Nah, di provinsi kurang lebih 12-an guru atau gimana di sana hanya dari portofolio itu kebetulan saya dapat rezekinya yang disuruh. Berarti portofolio saya diakui. Iya. Nah, terus berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah itu ya Nah, sangat berkesan ya Bu ya. dan kesan yang indah sekali waktu di sana itu saya tuh kan merasa orang bawah, namanya hanya Iya. seni Iya. gitu kan. Alah hanya seni, guru seni gitu. Ya sudah. Di Jakarta itu saya itu ya Allah Tuhanku. Saya dengan karena senangnya saya sebagai inklusi juga guru inklusi senang, terusan kebetulan guru musik senang. Waktu itu pas kami membawakan presentasi, semoga singkong ini menjadi hamburger di kota metropolitan. Gitu Wow, ditepuk kata-katanya tangani. ya. Iya, seninya muncul. Iya, kata-katanya singkong Oh, iya, menjadi hamburger. iya. Wow. Setelah itu terus saya coba Ibu praktekkan kalau mengajar. Tapi ini masalahnya bukan singkong-singkong itu lah Ibu Iya, ya. ya Itu kebetulan kami juga hanya di sini seperti analogi ya Bu ya. iya, mungkin. Iya. Karena kadang-kadang singkong kok rendah Iya gitu, gitu. padahal hebat juga. Iya. Terus di situ saya membawa contoh lagu karena suruh mengajar, saya membawa contoh lagu itu Bhinneka Tunggal Ika. Begitu saya menyanyi, saya menyampaikan, itu aneh lagi pas malam talent terakhir, saya Iya. itu suruh mengisi vokal, menyanyi. Jadi saya gemeter lagi Bu, astaga, Bapak panitia saya menari aja. Kalau menari sak bentuk-bentuknya kan saya lenggak-lenggok enggak. Masalah kalau nyanyi saya menyadari suara saya itu hanya rezeki gajian aja, Bu. Jadi disuruh nyanyi. Jadi saya Akhirnya luar biasa, saya dari merasa situ kecil di tempat saya SMA 4, merasa mohon maaf kasarannya kayak enggak terpakai gitu ya. Tapi di sana saya sempat
dapat Akhirnya, kesempatan disuruh nyanyi, dan hebat lagi Tuhan memberi rezeki lagi. Saya itu kan wong desa, iya, ya Bu. bahasanya Iya. gitu. Jadi bukan satu Menarik kelas sekali ya, Bu, itu, ya, nggih, rasanya. satu kelas itu saya itu kok dapat panggilan itu peserta favorit. Saya itu kayak ini nggak salah denger kan. Wow, itu ya, Bu, ya. Iya, Jadi itu dapat merasa Jadi saya bangganya adalah bangga berarti saya tidak yang memalukan, satu-satunya dari mewakili ya, Kalimantan Timur mewakili dari gitu, Kalimantan Timur Kalimantan gitu. Timur ke Waktu Jakarta. itu nggih dapat Android pertama saya di sana, Alhamdulillah. hadiah peserta Wah, favorit tadi. masih ada Ibu Itu Android? karena sudah pertama namanya anak saya bongkar sana Iya, bongkar betul. sini, nggih, Iya. gitu. Wah, menarik sekali ya, Bu, ya, Itu pengalaman pengalaman indah untuk saya. prestasi yang Ibu dapatkan ya Mm-mm. selama menjadi guru di SMA Negeri 4 Balikpapan. Itu pengalaman pribadi. Nggih. Lalu kalau pengalaman yang berkaitan dengan prestasi siswa, Ibu kan Nggih. ada beberapa event ya yang Ibu Nggih. dampingi, yaitu biasanya lomba-lomba juga kan. Ini terutama dari eskulnya yang Ibu bimbing. Kira-kira apa saja sih Bu prestasi yang pernah didapatkan siswi kami kita ini ya? Kalau prestasi rasanya Tentu mungkin tak terhitung ya, nggih. yang mungkin di akhir tahun Akhir ini, akhir-akhir ini lah Bu ya, di nggih. Tahun kemarin LS2N seni tari iya, dapat. iya, Kebetulan kami seni tari Seni tari ya. ekstrakurikulernya dapat tingkat provinsi saja. Juara 1 tingkat kota, Nggih, lanjut ke provinsi, ya. nggih. Belum dapat di provinsi. Belum provinsinya belum Nggih. bisa lanjut. Tapi kalau Tetapi di sudah dalam kota aja, alhamdulillah. misalkan yang adakan ITK, yang adakan Honda Talent, itu sering Sering kemarin ya. dapat juara satu Iya, gitu. nanti bisa Nggih. ditampilkan ya Bu ya, Nggih. supaya Tapi memotivasi menurut saya, Bu, adik-adik kelas yang lainnya. menurut saya prestasi itu tidak harus juara karena ajang Iya. itu tidak harus lomba. Saya bangga sekali waktu tahun 18 mengajak SMA 4 ini untuk mengisi suatu panggung teater. Wow. Nah, itu Oh iya mengadakan iya. Saya ingat itu Bu. namanya gelar Ingat pertunjukan gelar seni. karya ya, pertunjukan seni spektakuler kayaknya Nggih, sepertinya judulnya ya Bu ya. nggih. Iya. Itu saya bangga adalah andikan itu dilombakan kok kayaknya sabet sang juara itu, tapi hebat. Karena di situ adalah suatu wadah bahwa saya sebagai guru adalah membanggakan anak yang dulu tidak bisa, anak yang malu. Karena saya ajak untuk semua, Iya. mohon maaf, Betul. saya punya prinsip kalian adalah seperti ibu, punya lengkap, diciptakan sempurna. Kalian punya satu, ibu cuma satu. Jadi ilmu itu bergabung, berkolaborasi, ayo dilebihkan 2 saya gitu. Kalau tidak Akhirnya, salah waktu itu yang mengikuti siswa kelas 12 ya Bu ya, seluruhnya ya waktu itu. Semuanya. Waktu kami mengadakan 2 Oh, kali. 2 kali ya. Oh iya ya benar-benar. 2 kali. Yang itu terakhir tahun kemarin 18, ya, kemarin tuh 24 24 ya. Nggih. Nah, itu Tahun 18 yang itu kelas 12 semua ya. kelas 10 sampai jadi 30 kelas yang saya kasih waktu 10 sampai 15 menit pernah. kali 30 kali berarti sampai jam 4 sore. Iya pernah ya. Dan sebelumnya. tidak mengecewakan, anaknya bangga karena begini, setelah Iya, acara betul. pertunjukan di KBM saya menanyakan apa untuk Kesan dan untuk pesan. refleksinya itu Iya. pesan, kesan, terusan kalian Pengalaman belajarnya. mau selanjutnya seperti apa gitu. Positif semua. Yang membanggakan Menarik lagi ya, Bu, adalah kami merasa dana banyak, waktu banyak untuk latihan, kayaknya terkuras semua, tapi saya bangga dan pengen kedua kalinya. Iya. Itu yang saya suka dari Iya. siswa begitu. Betul-betul ya Bu ya. Iya. Ibu ini Nah, itu mencintai memang ya seni. Ya, seni di sini kan bisa teater, tadi ya tari, musik digabung lah, ya itu menjadi sebuah pertunjukan yang spektakuler ya. Ya nggak hebat Bu, Nah, saling berkolaborasi. menurut Ibu sendiri loh di dalam Ibu memaknai seni sendiri itu seperti apa sih Bu? Menurut Ibu ya. Ibu memaknai seni sendiri bagi Ibu itu seperti apa ya? Kalau saya, seni itu indah. Seni itu sesuatu yang indah ya. Karena misalkan di situ ada anak nangis, orang nangis di panggung itu. Tapi
itu juga muncul indahnya karena memang dikemas bagaimana mencerminkan keindahan. Betul. Ada perkelahian, misalkan dalam drama atau Dramanya. dalam sendera tarinya gimana sedih, misalkan sendera tarinya musiknya gerakannya sedih, itu juga indah. Jadi memang seni itu indah. Seni itu indah. Itu ya. Mengajar pun juga demikian, Bu. Ada anak yang menjengkelkan, ini dibuat indah, yuk indah. Itu Jadi yang juga saya mau tanyakan ya, di dalam mengajar itu mungkin Ibu pernah menghadapi sebuah tantangan kan ya. Itu yang menurut Ibu tantangan dalam mengajar putra-putri kita ini, kira-kira di apa kalau dalam seni ini? Ibu pernah menemui enggak ya? Kata tantangan itu kesulitan ya, bisa. Yang menjadi sebuah tantangan itu. Kan tidak semua siswa itu menyukai misalnya atau bisa menyanyi atau menari. Nah, atau mungkin itu yang salah satu yang menjadi tantangan Ibu itu bagaimana? Saya menjelang sudah akan pensiun, yang menjadi beban pikiran saya adalah kenapa sih mengajak siswa saya untuk bisa membaca partitur atau not itu kesulitan. Padahal di situ hanya modalnya do re mi fa sol la si do, itu kalau not angka, kalau not balok hanya bolong, kepala, bendera. Tapi menanamkan cuma mungkin isu ya, ya itu gitu. mungkin tidak semua anak memahami ya tentang mungkin gini Bu, menurut not angka not balok itu ya. Sementara kan kalau saya gini, Mak, A B C D E kalian abjad hafal di TK atau SD. Sebenarnya kalian juga hafal di SD, do re mi fa sol la si do. Tapi karena si Android atau apa sudah di telinga, betul. sehingga perhatiannya sudah nggak mau ilmu pengetahuan yang membaca tadi, yang penting bisa menyanyi. Itu mungkin kendalanya. Iya, tapi kalau memang menyanyi, Bu, semua anak bisa ya, Bu, ya menyanyi walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa ketukan atau ya itu ya, Bu ya. Tidak sesuai dengan keinginan si pencipta lagu. Iya, bisa jadi. Tapi semua anak itu bisa menyanyi ya. Iya, itu. Menurut saya itulah indahnya. Indahnya itu ya, Bu ya. Nah, kemudian yang untuk mengatasi hambatan tadi ada trik khusus, Bu, Ibu. Anak kadang itu menyanyi tidak sesuai dengan ketukan atau apa, adakah mungkin trik khusus kepada yang disampaikan kepada anak-anak itu? Kira-kira bagaimana? Kalau masalah materi pemahaman notasi itu saya ajak untuk metode seperti main game. Kalau game, nah ini kan not bolong, ini not ketukan satu, angka ada not bolong, ini taruh sini, ini taruh sini, jadilah ini ketukannya satu. Nah setelah itu ketukan satu, ketukan dua, berarti nah saya pakai gerakan, pakai ini, itu trik saya. Sehingga anak nanti coba do satu ketukan ya, nanti sepanjang ini pakai matematika lagi, segini berarti dua ketukan. Begitu ya. Terus matematika ini setengah berarti itu satu. memang trik dari guru seni ya, terutama guru seni musik. Tidak bosen-bosennya, pokoknya harus. Makanya sehat sampai sekarang. Iya, sehat dan tetap energik Ibu ini ya. Semoga. Iya. Kalau dan ada yang satu lagi Bu, anak yang minder, anak yang itu. Nah, itu trik saya, makanya saya kembali tadi di awal, saya bangga mengajak anak untuk ke panggung teater tadi. Ternyata itu memanenkan panen. Kita kan seorang guru adalah panennya apabila siswa itu bisa. Iya, panen karya membentuk seni anak, membentuk anak. Anak yang tadi pemalu, anak yang malas, anak yang tidak bisa. Karena di situ dikasih kesempatan membuat suatu cerita tema, satu kelas satu tema, itu akhirnya saya menikmati setiap kelas itu punya Margarita, saya namanya Margarita. Nanti ada yang teriak, kamu sini, kamu sana sini. Jadi saya saya itu, Margarita muncul satu, Margarita muncul dua, dan itu ngajak temannya yang minder, yang tidak berani, akhirnya banyak tumbuh anak-anak yang akhirnya itu masih hasil ada dari percaya diri ya, Bu. Awalnya yang mungkin malu-malu, akhirnya itu berani. Senangnya saya ngajar seni, berbagai metode bisa ditempuh, anaknya hebat. Iya. Maaf ya Ibu, ini terakhir sebelum kita sudahi pertemuan kita ini, Ibu
sudah ada lebih berapa tahun ya ini ya Bu ya? Kalau sudah Iya. dengar sudah mau menghadapi masa purna tugas ya Bu. Kira-kira tahun Iya. berapa, tahun kapan? Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini Tahun saya depan enggak? tahun Tahun ini ini? Ya Allah, saya kan enggak terasa lahir Ibu. 65. Saya Heeh. angkatan 65 benar-benar lahir 65. Oh, alah, Nggih. ya Allah. Enggak terasa 65 ya nanti Bu? April saya April terakhir. ini Nggih. tahun Jadi nanti di 2025 ini. Mei saya sudah nggak kerja. Wah, Jadi alumni bakal saya. kehilangan lagi kita ini, guru senior kita ini. Tapi Ya, ya memang ya, harus begitu, Bu. Nggih. memang Dan itu saya ya juga tidak kecewa, tapi saya tetap bangga bangga. karena bisa menikmati SK Iya, pensiun. Saya terus tunggu ini. kita ini yang bertetanggaan ini bangku sebelahan rasa. Nggih. Kehilangan nengok loh, sudah tidak ada ganti yang lain lagi yang mungkin kita bisa bekerja sama dan belajar bersama lagi untuk kedepannya ya Bu. Tadi ya sebentar ada yang ketinggalan ini Bu. Hmm. Harapan ya, dan pesan untuk kami ini ya Bu, yang mungkin nanti Ibu tinggalkan ketika sudah purna tugas. Kira-kira apa ya pesan dan pesan yang bisa disampaikan Ibu ke kami? Guru, ya dibilang juniornya Siapa? Ibu ini. Kembali siapalah saya loh, Bu. Oh, ya enggak apa harapannya atau Ya Allah. pesannya Ya. untuk kami-kami ini. Ya, saya sebagai pribadi, saya pertama saya bangga saya jadi alumni IKIP Jogja atau UNY Iya, Jogja. Saya bangga yang sampai sekarang bisa menikmati karya saya. Saya diluluskan akhirnya menjadi Bu. iya, Saya sedih bukan karena pensiunnya, enggak, bangga karena iya, UNY-nya saya. UMD-nya Ya. ya di sini ya Bu ya. Iya, Begini, saya mau bekerja, saya berkarya, dan ada tugas. Tugas saya adalah membimbing mendampingi anak. iya, Akhirnya dipercaya sampai sekarang. Mendampingi tugas saya, tumbuh berkembang bagaimana anak bangsa, anak iya, Tuhan itu. Itu tugas. tugas. Nah, terus pekerjaan, tugas dan pekerjaan saya itu gajian, harus kerja. Saya digaji kok. Iya, betul, gitu. betul. Memang Oke. itu berarti kita ini panggilan ya Bu ya, mengajar Ah. bukan karena untuk mengejar materi semata, tapi kita ini juga panggilan jiwa kita ini loh ya. Nah, itu jadi Betul. kami bekerja, ada tugas, dan kami juga manusia pribadi harus berkarya. Karya itu tidak melihat itu gaji apa enggak, uang apa enggak. Siapa sih nggak mau uang? Memang Betul, saya betul. kerja cari duit Iya. Bu, untuk hidup. Tapi ngalirnya dalam sampai mau pensiun itu karena seni indah itu tadi ya Bu ya. Iya. Jadi saya itu tetap senang aja. Makanya saya membidangi waktu itu adalah adiwiyata dari kota sampai dengan mandiri itu saya semangat luar Wah, biasa. bagus ya. SMA 4 Oh iya itu ya, Ibu sempat juga adiwiyata ya mandiri. mendampingi Saya Adiwiyata Mandiri juga ya. saya pinter mengedit gambar karena waktu itu ada tugas untuk Iya. membuat Lupa tadi itu. membuat apa itu Padahal Ibu juga waktu itu portofolionya Adiwiyata. Jadi iya, gambar-gambar ikut kamera berperan itu. aktif di Adiwiyata. Itu ya salah satunya. Iya. Nah, untuk itu makanya dalam saya bekerja ada tugas dan berkarya. Itu adalah prinsip saya dan pesan saya itu tidak bisa sendiri. Saya harus didukung keluarga saya. Iya. Kebetulan suami dan anak-anak saya kalau saya ada kegiatan ekstrakurikuler, ada apa gitu mendukung ya pokoknya harus solid dengan keluarga. Terus di kerjaan di SMA-nya sendiri itu harus saling bersinergi. Iya, betul. Saya tidak bisa sendiri. Pertunjukan saya harus salah satunya saya harus Bapak Ibu guru bahasa Iya. begini pas apa enggak, bahasanya begini begitu, punya tema begini begitu Iya. saya. Jadi itu terus teknisi soundnya, terus gimana kalau saya mengadakan begini, pokoknya saling kerjasama Iya, dan berarti suatu kebanggaan Bapak Ibu guru juga melibatkan diri untuk saling mendukung. saling kerjasama, bersinergi, dukungan keluarga dan mungkin teman juga yang Nah, sangat saling bersinergi dengan bersinergi, teman-teman ya. dalam Mendukung, pekerjaan itu. saling mendukung. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Dengan anak pun juga demikian. Nah, itu ya bisa ya nanti Saya pesan sadari saya pinter pun juga pesan bukan untuk dari kita semua ya Bu ya. Kita pinter juga dari anak juga kok Bu, belajar dari siswa juga
bisa nambah Betul, ya. betul. Makanya memang belajar tidak ada habisnya. Iya, Bukan saya lulus selesai terus dapat ilmu, enggak. Ilmu itu berjalan mengalir, saya juga belajar dari siswa saya sendiri. iya betul. Iya, Karena itu. namanya belajar itu sepanjang hayat ya Bu ya. Iya, Belajar tidak mengenal waktu dan iya. juga belajar itu tidak juga dari eh, guru, tapi juga bisa juga dari guru ke siswa, siswa ke guru itu sudah Nggih. biasa untuk zaman sekarang ini ya Bu ya. Nggih, apalagi dengan IT. Iya, IT yang sekarang semakin maju Nggih. itu ya. Baik, Ibu, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dan mungkin bisa kita sambung di lain waktu lagi ya. Sampai di sini dulu. Mungkin perjumpaan kita di Semapa Podcast kali ini. Jumpa kembali di lain kesempatan, di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.